Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Korupsi proyek Danau Toba, tersangka baru ditahan. Edarkan narkoba, 4 wanita muda ditangkap. Ritual unik Taipusam digelar di Kota Medan. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir kembali menjumpai Anda pada Selasa 3 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Rudy Farel, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Ya pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menetapkan 1 tersangka baru dalam perkara korupsi pekerjaan konstruksi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan kawasan Tele, kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba tahun anggaran 2022. Tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan saudara ET sebagai tersangka baru. ET merupakan General Manager atau Kepala Wilayah PT Yotka Karya Persero Wilayah 4 Medan periode 2017 hingga 2023. Dalam perkara ini, tersangka berperan sebagai manajemen konstruksi atau konsultan pengawas pekerjaan. Penyidik menilai tersangka tidak melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Akibat kelalaian tersebut, negara diduga mengalami kerugian sekitar 13 miliar rupiah. Sebelumnya, Kejati Sumut juga telah menahan tersangka ESK selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek yang sama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, tersangka ET ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1A Tanjung Kusta Medan.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik memperoleh minimal 2 alat bukti terkait dalam perkara pekerjaan konstruksi penataan kawasan Waterfront City, Pangururan dan kawasan Tele, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Danau Toba tahun 2022 yang cukup. Perbuatan dan peran tersangka ET diduga tidak melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja, sehingga perbuatan tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar lebih kurang 13 miliar. Dari uraian perbuatannya, tim penyidik menjerat tersangka dengan dugaan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 603, 604, Yunto pasal 20 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga saat ini penyidik Kejati Sumut masih terus melakukan pendalaman perkara. Kejaksaan menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, baik dari unsur perorangan maupun korporasi. Laporan B. Andreas, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, unjuk rasa atau UNRAS kembali digelar elemen masyarakat yang menamakan diri Tebing Tinggi Bergerak atau TTB. Mereka mendatangi Balai Kota Tebing Tinggi dan menuntut bertemu Wali Kota. Ini suara kemarahan rakyat yang sah. Aksi unjuk rasa digelar puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Tebing Tinggi Bergerak atau TTB dengan menggunakan pengeras suara. Mereka mendatangi kantor Wali Kota Tebing Tinggi menggunakan kendaraan pick-up serta membawa sejumlah spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Sesampai di pintu gerbang DPRD, mereka ditahan Satpol PP serta aparat kepolisian Polres Tebing Tinggi. Para pengunjuk rasa pun hanya bisa berorasi di halaman kantor Wali Kota Tebing Tinggi. Para pendemo sempat meminta untuk dapat bertemu dengan Wali Kota. Pendemo akhirnya diterima serdako di halaman Balai Kota dan menerima berbagai persoalan dilontarkan warga, mulai dari berbagai proyek akhir tahun yang banyak masalah. Mereka juga mengeluhkan terkait pemilihan Kepling yang dinilai tidak transparan dan meminta agar berbagai kecurangan yang terjadi segera dapat perhatian dan diselesaikan. Menurut pendemo, Pemko terkesan tidak peduli berbagai pelanggaran yang ada. Misalnya masa jabatan Kepling yang masih ada tapi diberhentikan atau proses pemilihan yang cacat dan curang tetapi tetap dilantik. Ada beberapa hal dari hari ini, permasalahan yang terjadi di Kota Tebing Tinggi yang kami cintai ini. Yang pertama, ada kawan-kawan dari perwakilan kepala lingkungan yang merasa mereka terjolimi karena memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita ketahui dan kita lihat bersama dari proses pemilihan Kepling tersebut. Pemilihan kepala lingkungan. Kepala lingkungan ini adalah unsur dari aparat yang ada di lingkungan, perpanjangan tangan dari pemerintah, wali kota, camat, lurah. Kami melihat bahwa yang Bapak sampaikan tadi adalah berdasarkan kajian yang Bapak telah lakukan gitu ya. Lalu beberapa yang Bapak sampaikan tadi ini kalau kita melakukan argumentasi hari ini regulasi yang dilakukan adalah merujuk kepada peraturan wali kota yang telah ada. Setelah diterima Sekdako, warga membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak. S. Hasibuan, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Garuda TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Sibolga, Sumatera Utara hingga Selasa pagi tadi masih terjadi. Kondisi ini memaksa warga mengantri berjam-jam di sejumlah SPBU, bahkan sejak subuh hari untuk mendapatkan BBM. Hingga Selasa pagi, antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Sibolga masih terlihat mengular panjang. Antrian didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang memenuhi badan jalan di sekitar SPBU.
Sebagian warga mengaku telah mengantri sejak subuh hari, namun hingga pagi menjelang siang, BBM belum juga tersedia. Bahkan ada warga yang telah menunggu selama 2 jam lebih tanpa kepastian kapan BBM akan masuk ke SPBU. Meski belum ada informasi resmi terkait waktu kedatangan pasokan BBM, warga tetap bertahan di lokasi antrian. Mereka berharap dapat mengisi bahan bakar untuk kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Warga menilai kelangkaan BBM ini telah mengganggu aktivitas ekonomi dan kegiatan harian masyarakat. Sejumlah pengendara bahkan terpaksa menunda perjalanan karena kehabisan bahan bakar. Kondisi antrian panjang ini tidak hanya terjadi di kota Sibolga, namun juga terpantau di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Melalui rilis tertulis, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah akan berangsur normal. Sebagai langkah percepatan normalisasi, Pertamina menyiapkan tambahan suplai BBM melalui pengiriman kapal tanker ke Pelabuhan Sibolga. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar tidak terjadi kepanikan. Dari jam 7 bang. Belum dapat juga? Belum lagi bang. Belum lagi masuk. Belum masuk. Di SPBU yang lain juga belum masuk? Tidak tahu bang, belum lagi. Belum ada yang masuk. Iya, penyebang di Taman Bunga. Ada. Udah ramai kali orang bang bilang dari jam 4 subuh udah baru itu. Udah antri. Jadi sekarang bertahan untuk memilih untuk di sini mengisi bang? Iya bang. Belum juga datang lagi. Masih kosong ya? Kosong. Hingga saat ini, warga masih menunggu pasokan BBM masuk ke sejumlah SPBU. Iman Jayalase, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV. Viral, tangkap pencuri, korban jadi tersangka. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup.
hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia, hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. 4 orang wanita muda berusia 20 tahun diamankan tim unit narkoba Polres Binjai dari tempat kediaman salah satu tersangka. Keempat wanita muda tersebut ditangkap karena diduga mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi. 4 wanita muda masing-masing berinisial K, R, P, R, A, dan J, warga desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, kini menjalani pemeriksaan di unit narkoba Polres Binjai. Penangkapan dilakukan setelah petugas unit narkoba menyamar sebagai pembeli dan melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi dengan para tersangka. Dari tangan keempat tersangka, polisi mengamankan 10 butir pil ekstasi serta sejumlah alat komunikasi yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba. Keempat tersangka mengaku baru pertama kali mengedarkan narkoba karena ajakan oleh seorang teman yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga desa Tandam Hilir 1 yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengembangan kasus guna membongkar jaringan narkoba yang lebih luas. Uniknya, keempat wanita muda tersebut diketahui merupakan kawan akrab sejak duduk di bangku sekolah. Ini cerita lain. Bibi kan, karena udah kenal dia dengan berapa kali udah pesan. Udah berapa kali? Baru pertama kali. Nyebar pil, berapa pil ditangkap? 10 butir. Itu rencananya untuk apa ya? Mau dijual. Berjual? Kenapa bisa orangnya ini percaya kamu mau jadi penjualnya? Itulah Pak tadi dari perantara ke perantara. Dapat kami jelaskan bahwa proses penangkapan terhadap 4 tersangka bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya 4 orang yang sering melakukan transaksi narkotika di Desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Laporan B. Andreas Binjai, Sumatera Utara, Garuda TV.
Video viral di media sosial menarasikan korban pencurian justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi di Medan, Sumatera Utara. Polrestabes Medan menegaskan perkara tersebut terdiri dari 2 kasus berbeda, yaitu pencurian dan penganiayaan. Inilah video amatir yang viral di media sosial. Rekaman ini memperlihatkan korban pencurian bersama sejumlah orang menangkap 2 terduga pelaku pencurian di sebuah hotel di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan. Setelah ditangkap, kedua pelaku diseret keluar hotel, dimasukkan ke dalam mobil dan diinterogasi. Video tersebut kemudian dinarasikan bahwa korban pencurian yang menangkap pelaku justru menjadi tersangka. Menanggapi hal itu, Polrestabes Medan memberikan penjelasan. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto menyatakan, perkara ini merupakan 2 konteks hukum yang berbeda. Dalam kasus penganiayaan, korban pencurian bersama 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap terduga pelaku pencurian saat proses penangkapan. Penetapan tersangka berdasarkan hasil visum dan keterangan 4 orang saksi. Bahkan korban penganiayaan diduga mengalami pemukulan dan penyetruman menggunakan alat. Sementara itu, Kasih Humas Polrestabes Medan AKP N. Kulto menjelaskan, peristiwa ini berawal dari kasus pencurian di toko milik korban berinisial P pada 22 September 2025. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Pancur Batu. Sehari kemudian, korban mendapat informasi 2 terduga pelaku berada di sebuah hotel. Meski telah melaporkan ke polisi, korban justru melakukan penggerebekan sendiri. Keesokan harinya, orang tua pelaku pencurian menjenguk anaknya dan mendapati kondisi luka-luka. Merasa tidak terima, laporan penganiayaan kemudian dilayangkan ke Polrestabes Medan. Polisi menetapkan 4 orang tersangka penganiayaan masing-masing berinisial P, LS, W, dan S. 1 tersangka telah ditahan, sedangkan 3 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, untuk kasus pencurian, 2 pelaku berinisial G dan R telah divonis masing-masing 2,5 tahun penjara dan saat ini menjalani hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan. Dalam perkara penganiayaan, ini tetap dilanjutkan prosesnya, di mana yang melaporkan ibu dari G tersebut. Dan dalam pemeriksaan saksi ataupun proses hukumnya sudah sampai ke tahap 1, di mana sudah ditetapkan tersangka dan 1 orang sudah ditahan atas nama DP dan 3 lainnya ditetapkan sebagai DPU karena melarikan diri. Jadi inilah proses yang dilakukan oleh pihak penyidik baik ke Polsek Pancur Batu maupun Satreskrim Polrestabes. Jadi seluruhnya sudah dilakukan proses hukum. Laporan Andreas, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Ya pemirsa, ribuan warga memadati kawasan Little India di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kota Medan, Sumatera Utara dalam perayaan Taipusam Medan Street Festival 2026. Kegiatan ini menjadi ajang perpaduan ritual keagamaan umat Hindu Tamil dengan kemeriahan seni budaya dan bazar UMKM. Pembukaan rangkaian Taipusam Medan Street Festival 2026 di kawasan Little India, Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kota Medan, dilaksanakan secara seremonial. Selain ritual keagamaan, festival ini juga diisi berbagai hiburan seperti musik dan tarian tradisional, serta pameran kebudayaan. Di sepanjang kawasan Little India, stan UMKM berderet menawarkan produk kuliner, busana tradisional, hingga aneka kerajinan. Rangkaian utama Taipusam tahun ini dimulai dengan kegiatan Pal Kudam, kemudian dilanjutkan pawai kavadi dan alukute. Puncak acara ditandai dengan pawai kereta kencana atau ratem yang didahului prosesi pemecahan kelapa sebagai bagian dari ritual keagamaan. Kereta kencana diberangkatkan dari kuil Sri Soparamaniam Nagaratar, Jalan Kebun Bunga, Medan Petisah. Iring-iringan kemudian melintasi sejumlah ruas jalan dan berakhir di kawasan Little India, Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Lepasan pawai kereta kencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan, Wirya Al-Rahman, didampingi pejabat Pemko Medan dan tokoh umat Hindu.
saat ini adalah kegiatan budaya dan keagamaan dari saudara kita, masyarakat keturunan India yang ada di Kota Medan. Jadi event ini dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Januari atau Februari dan Februari bagi masyarakat India, agama Hindu. Jadi ini adalah event yang memang kita laksanakan di setiap tahunnya. Tujuannya karena masyarakat India bagian daripada budaya yang ada di Kota Medan. Dengan ini UMKM yang ada sekitar 40 tenda yang disiapkan oleh Pemko Medan yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan Pendidikan Kota Medan, yang mana 30 tenda untuk UMKM yang berdagang dan 10 tenda untuk free meals atau makanan gratis yang dibagikan umat kepada umat juga, dalam hal ini makanan vegetarian. Hingga menjelang Senin malam kemarin, suasana perayaan di Jalan Kyai Haji Zainul Arifin terlihat tetap ramai dan tertib. Perpaduan ritual keagamaan, hiburan budaya, pameran, dan aktivitas UMKM menjadikan Taipusam Medan Street Festival 2026 sebagai ruang perjumpaan budaya di tengah kota Medan. Laporan Dinda Ramhayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Ya baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rudi Farel beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya rantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV.
Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV.